Ini adalah kisah tentang wabah Antonine di Kekaisaran Romawi kuno, atau juga dikenal sebagai wabah Galen, pertama kali disebutkan pada masa pemerintahan Marcus Aurelius Antoninus pada tahun 165 atau 166 m. Meskipun awal mula wabah ini tidak diketahui pasti, tetapi seorang dokter Yunani bernama Galen berhasil mendokumentasikannya dengan detail yang mengejutkan. Menurut catatannya, korban menderita selama 2 minggu dengan gejala demam, muntah, haus, batuk, dan tenggorokan bengkak. Lainnya mengalami papula merah dan hitam pada kulit, bau mulut, dan diare hitam. Hampir 10% kekaisaran wafat karena wabah ini. Wabah Antonine secara misterius melumpuhkan kekaisaran Romawi kuno, menyebabkan hingga 3.000 orang Romawi kuno mati setiap hari pada puncak wabah tersebut. Meskipun keberadaannya membuat kekaisaran terkuat pada masanya, ia sama sekali tidak berdaya menghadapi pembunuh tak terlihat ini. Pandemi itu akhirnya mereda dengan cara yang sama misteriusnya seperti kedatangannya. Wabah ini pun menimpa berbagai lapisan masyarakat pada masa itu. Namun, beberapa kelompok orang tampaknya lebih rentan terhadap dampaknya seperti prajurit dan tentara, karena wabah ini terjadi selama masa perang. Tentara yang berada dalam kondisi lemah dan terluka lebih mudah terinfeksi dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Begitu juga dengan penduduk kota, wabah ini menyebar dengan cepat di kota-kota besar, terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Kondisi sanitasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk mengisolasi penderita memperburuk penyebaran penyakit ini. Para perjalanan, perdagangan, pelaut, dan orang-orang yang melakukan perjalanan jarak jauh menjadi pembawa wabah dari satu tempat ke tempat lain. Ini berkontribusi pada penyebaran wabah. Lalu, mereka yang terinfeksi tentu saja adalah yang paling rentan terhadap dampak wabah ini. Gejala yang parah dan tingkat kematian yang tinggi membuat mereka sangat rentan. Orang tua dan anak-anak juga termasuk kelompok yang lebih rentan. Sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya berkembang pada anak-anak dan kelemahan fisik pada orang tua membuat mereka lebih mudah terkena dampak wabah. Ingatlah bahwa wabah ini mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat dan tidak ada yang benar-benar aman dari ancamannya. Semua orang harus berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Meskipun penyebab pasti dari wabah ini belum sepenuhnya dipahami, ada beberapa informasi yang dapat kita ketahui. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai asal-usul pasti wabah ini, beberapa teori yang menyatakan kemungkinan wabah Antonine pertama kali muncul di Tiongkok sebelum menyebar ke wilayah Eurasia oleh perdagangan dan perjalanan manusia, termasuk oleh pasukan Romawi. Dan ada juga legenda kuno yang menyebut bahwa Jenderal Romawi Lucius Verus membuka sebuah makam selama pengepungan Seleucia, dan tanpa disadari, ia membebaskan wabah penyakit itu. Selain itu, beberapa orang dan termasuk netizen kuno percaya bahwa Romawi sedang dihukum oleh para dewa karena melanggar sumpah untuk tidak menjarah kota Seleucia. Catatan sejarah tentang wabah ini memberikan kita wawasan tentang betapa mematikannya pandemi ini pada masa lalu. Namun, penting untuk diingat bahwa bukti yang ada tentang asal-usul wabah ini masih kurang pasti. Dan teori-teori tersebut hanya berdasarkan spekulasi dan bukti-bukti tidak lengkap dari masa itu. Dan hal ini masih menjadi subjek perdebatan di antara para sejarawan. Semoga kita dapat belajar dari pengalaman sejarah ini untuk menghadapi tantangan kesehatan global saat ini. Klaster kasus terbesar tidak secara spesifik terlokalisasi dalam catatan sejarah mengenai wabah Antonine. Namun, wabah ini menyebar luas di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, termasuk di kota-kota besar seperti Roma, Alexandria, dan Antiochia. Banyak korban tewas akibat wabah ini, dan dampaknya sangat meresahkan.
Wabah Antonine adalah salah satu peristiwa epidemi yang mengguncang dunia kuno, dan meskipun kita tidak memiliki informasi pasti tentang klaster kasus terbesar, kita tahu bahwa wabah ini mempengaruhi banyak orang di berbagai wilayah. Perlu dicatat bahwa wabah ini terjadi sekitar 1.800 tahun yang lalu, dan data yang kita miliki mungkin tidak lengkap. Kita tidak dapat dengan pasti mengidentifikasi klaster kasus terbesar secara spesifik dalam konteks wabah ini. Informasi yang kita miliki didasarkan pada catatan sejarah dan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli epidemiologi modern. Wabah Antonine memiliki dampak yang menghancurkan terhadap masyarakat dan ekonomi setempat pada masa itu. Mari kita jelajahi beberapa aspek dampaknya. Banyak orang yang sakit atau meninggal, ketidakstabilan sosial terjadi. Pekerjaan, perdagangan, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Masyarakat merasa takut dan cemas karena ketidakpastian masa depan. Wabah Antonine menghancurkan sektor ekonomi. Pertanian, perdagangan, dan produksi mengalami penurunan drastis. Banyak petani dan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka karena wabah ini. Kekaisaran Romawi menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Banyak para ilmuwan, seniman, dan intelektual tewas akibat wabah ini. Pengetahuan dan karya-karya budaya hilang bersama mereka. Perpustakaan dan pusat pembelajaran terabaikan karena fokus pada bertahan hidup. Wabah ini mempengaruhi keyakinan agama masyarakat. Banyak orang mencari jawaban tentang mengapa wabah ini terjadi. Beberapa mengaitkannya dengan hukuman dari para dewa. Ini memicu perubahan dalam praktik keagamaan dan spiritualitas. Wabah Antonine meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah. Kekaisaran Romawi kuno tidak pernah pulih sepenuhnya setelah wabah ini. Hal ini mempengaruhi dinamika politik, sosial, dan ekonomi selama beberapa generasi. Meskipun kita tidak dapat mengalami wabah ini secara langsung, kita dapat belajar dari sejarah untuk menghadapi tantangan serupa di masa sekarang. Kesadaran akan dampaknya yang luas dan upaya kolektif untuk melindungi masyarakat tetap relevan hingga saat ini. Wabah Antonine, penyakit misterius yang menghantui Kekaisaran Romawi kuno, menimbulkan kengerian dan ketidakberdayaan. Meskipun kita tidak memiliki informasi pasti tentang klaster kasus terbesar, kita tahu bahwa wabah ini mempengaruhi banyak orang di berbagai wilayah. Bagaimana para pejabat dan masyarakat pada masa itu berusaha menghentikan penyebarannya? Ketika laporan kasus wabah muncul di kota-kota Italia seperti Venesia dan Milan, para pejabat segera menerapkan langkah-langkah kesehatan darurat. Mereka menyadari bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran dan mengurangi jumlah korban tewas. Pada puncak wabah Antonine, hingga 3.000 orang Romawi kuno mati setiap harinya. Dalam catatan Methodus Medendi, menggambarkan bahwa pandemi itu hebat, panjang, dan luar biasa menyedihkan. Meskipun wabah ini terjadi sekitar 1.800 tahun yang lalu, upaya mereka untuk mengendalikan penyebaran dan melindungi masyarakat menunjukkan pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif dalam menghadapi pandemi. Kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menghadapi tantangan serupa di masa sekarang. Menurut kamu bagaimana Kaisar Romawi dalam mengatasi wabah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe untuk video-video selanjutnya.